Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Ada yang gak masuk? Siapa saja? Oke. Jadi ada 5 orang yang gak masuk. Karena takut mau syuting ya? Ya, mau jadi artis tapi takut-takut. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa ya. Ada yang mau memimpin doa? Asep mau memimpin doa? Saya mau pimpin temannya doa. Semua siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Di mana untuk semoga kalian melalui pembelajaran ini dapat menjelaskan atau menelaah apa itu hak dan juga kewajiban sebagai warga masyarakat. Melalui tayangan video, melalui LKPD, melalui diskusi, kalian bisa menganalisis apa saja hak dan kewajiban. Baiklah, pada kegiatan hari ini Bapak mau tanya dulu nih, ada yang ingat gak pelajaran terakhir itu apa? Coba Putri, apa? Keberagaman agama, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, keberagaman alam. Bagus untuk Putri, kasih tepuk tangan buat Putri. Nah, hari ini kita akan belajar. Kemarin kan kita udah belajar nih ya. Belajar tentang keberagaman, yaitu keberagaman adat, keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman bahasa, dan keberagaman alam. Kali ini kita akan belajar menjadi manusia atau warga masyarakat yang tahu apa haknya dan juga apa kewajibannya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau bilang, di pembelajaran kali ini itu ada penilaiannya. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi untuk anak-anak Bapak yang nggak dengerin Bapak, yang main sendiri, yang suka ngobrol, itu nilai sikapnya jelek. Yang kedua, ada nilai pengetahuan. Jadi nanti Bapak akan cek nilai pengetahuannya melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga melalui evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi diperhatikan semua materinya, didiskusikan mana agar mendapatkan nilai pengetahuan yang baik. Yang terakhir adalah nilai keaktifan atau psikomotorik.
Nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak Bapak semua akan maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham ya? Setelah menampilkan hasil diskusinya dengan mempresentasikan, nanti akan teman-temannya memberi tanggapan ya. Jadi kalian yang udah maju, teman-temannya yang nggak maju ngasih tanggapan ke teman-temannya yang belum maju. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi yang kuat ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang udah dengan bangga dan dengan kita nasional ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita akan tetap satu video lagi. Mendapatkan hakmu. Jadi ada spesial dari Yuk perhatiin video yang Bapak tayangkan ya. Ditulis bagian-bagian pentingnya supaya nanti mudah dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Pintar. Hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Ipol Lulada. Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memakai mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sorry Tante, Tante mau pergi kemana? Tante mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Anak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Tapi sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bo? Kita mau pergi menurut danau nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu coba apa aja.
Gak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Waduh, maaf ya Bi, tapi kamu di rumah aja ya, tunggu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh, kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan kamu, asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetel musik terlalu kencang, nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung tidak dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga ada beli makanan di rumahnya. Halo, Bol. Hai. Mana? Udah diperhatiin ya tadi, udah Bapak tampilkan tentang video mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Sekarang Bapak pengen tanya nih, udah perhatiin kan tadi? Udah perhatiin belum? Nah, sekarang Bapak mau tanya, kenapa Pipo, Lula, dan Bol ingin ke tempatnya Danang? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kedua, kenapa Pipo dan Bol memberikan kursinya saat di dalam bus tadi? Karena kasihan dengan nenek-nenek dan ibu hamil. Kemudian, kenapa sih tadi ibunya Bol harus pergi ke kelurahan? Mengurus KTP. Kemudian waktu tadi Pipo, Bol, dan Lula jalan naik ke dalam bis, apa yang dilakukan oleh Pak Polisi di tengah jalan? Lampu merah. Ada orang lagi jalan, terus mobil berhenti. Jadi polisi di tengah jalan tadi adalah mengatur lalu lintas supaya tidak macet. Nah, sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Dalam hitungan ketiga, kemarin kan kita udah bagi kelompok ya. Nanti dalam hitungan ketiga kalian ke kelompoknya masing-masing. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pelan-pelan aja.
Setelah ini kalian akan Bapak bagikan tempat kerja peserta didik. Jadi kalian nanti kerjakan secara berdiskusi. Berdiskusi ya. Berdiskusi itu artinya bekerja sama. Jadi jangan satu yang ngerjain, yang lain main sama-sama, itu bukan kayak gitu. Berdiskusi itu kerja bareng. Oke. Dari kelompok duren Bapak bagiin lembar kerja peserta didik. Selanjutnya kelompok A. Kelompok stroberi dan kelompok A. Di dalam lembar kerja peserta didik itu di halaman awalnya ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1 yaitu kelompok duren, kelompok 2 anggur, kelompok 3 stroberi, kelompok 4 apa. Ditulis dulu sekarang nama kelompoknya dan juga nama anggotanya. Ditulis nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Tidak, ya itu nama kelompoknya, tulis. Nama lengkap. Ya, yang nggak bisa diisi kan, nggak ada kan? Cuma 4 orang kan? Satu lagi siapa? Udah semua? Udah semua? Udah ditulis nama kelompok dan nama anggotanya? Nah kalau udah, bukalah halaman selanjutnya. Buka halaman selanjutnya, dibuka. Di situ ada indikator dan muatan pembelajarannya. Setelah itu dibuka lagi. Nah, ada halaman baca dulu petunjuknya. Coba Bayu bacakan petunjuknya baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Duduklah dengan teman-teman sekelompok. Amati tayangan video, laksanakan hak dan kewajiban. Berdiskusi dengan kelompok sesuai dengan permintaan yang disajikan. Hebat banget Bayu ya, udah ngasih petunjuk tentang pengerjaan LKPD. Kalau belum jelas bisa dibaca masing-masing. Coba ini Umay, Umay lagi, Elias, kelompoknya di mana? Jangan ngeliatin kelompok orang. Aji, bagi-bagi LKPD-nya sama teman-temannya. Jangan dihadapin sendiri. Ini ingat kerjanya semuanya kerja. Umaydi, fokus. Ya, untuk anak-anak hebat Bapak, bekerjanya secara diskusi, jangan bekerja sendiri. Sebelum mulai, Bapak akan lanjutkan video. Perhatikan ya, perhatikan agar bisa menjawab LKPD. Kan petunjuknya ada kan, amati tayangan video. Jadi perhatikan.
Jangan Elias duduknya yang tegak, jangan tiduran. Bapak lanjutin ya. Perhatikan agar bisa menjawab lebar PD-nya. Teman pintar, dari cerita Pipo, Lula, dan Mo tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Nah, apa tadi penjelasannya? Penjelasannya ada hak dan kewajiban, harus dijalankan seimbang. Supaya kita mendapatkan hak, kita harus mengerjakan kewajiban. Tadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Mo yang membawakan catatan untuk dana yang lagi sakit. Siap, sekaligus pergi menjenguk Dana. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumahmu. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bang Pipo. Di sini ada 4 contoh kewajiban ya. Ini contoh-contohnya. Pertama, membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. Dia menjemput teman dan tetangga yang sakit. Tadi kan pertama Bapak tanya, kenapa si Pipo, terus Bol dan Lula menjemput Danang pergi ke tempat Danang? Karena Danang sedang sakit. Mereka menjalankan kewajibannya. Kemudian membantu teman yang terkena musibah. Yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Yang nomor 6, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jaga keamanannya, jangan harus dijaga keamanan kelas kita. Kemudian jaga kebersihannya, sampah-sampah. Kemudian jangan nyoret-nyoret di meja. Paham ya? Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban? Ayo perhatiin dulu videonya. Hidup kita menjadi tentram, lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang jelas sama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
Untuk itu, Videonya perhatiin dulu videonya. tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan motor yang mengeluarkan suara yang berisik seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku udah lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video Video. selanjutnya. Nah, baiklah, kan udah ngeliat videonya. Sekarang kerjakan LKPD-nya bersama teman sekelompoknya. Ayo diskusi, ajak temennya. Amin. Iya. Nah itu kan yang LKPD ini bahan ajar tuh untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Kalian bisa melihat bahan ajar. Baca dulu ya bahan ajarnya. Iya, udah ada tuh. Jadi lihat dulu bahan ajarnya untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Coba baca soal nomor 1 apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Cari di bahan ajarnya hak itu apa? Ayo. Contoh keren. Iya diisi. Itu di soalnya apa? Coba baca soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sekarang jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Biar mudah, tadi kan udah dilihatin tuh videonya. Kemudian coba dicari di bahan ajar yang udah Bapak kasih. Iya. Udah bisa? Ayo ini kerjaannya bagaimana? Kalian bantu temennya cari soalnya. Apa yang susah itu apa? Yang susah apa? Kan nomor 1 apa soalnya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak. Coba di bahan ajar apa hak itu? Ri. Saya nggak ketemu. Coba Aziza cari mana hak. Nah, Haji, itu apa haknya? Dibaca yang mana? Dibaca yang mana? Coba. Nomor 1 isinya yang mana? Nah, udah ditulis. Gimana kelompok kira?
Jangan ngumpul-ngumpul aja kelompok duren ya. Nomor 3. Nah sekarang lanjutkan yang udah selesai, kerjakan juga halaman selanjutnya. Nah ini kalian pikirin sendiri. Di halaman selanjutnya itu kan ada gambar, dibaca dulu petunjuknya. Elias, jangan di situ. Sebelah sini tuh, samping Aji. Nah. Perhatikan, kalau udah yang di halaman pertama, di halaman kedua dibaca dulu petunjuknya. Coba Sandi, baca petunjuknya Sandi. 1. Amatilah gambar di bawah ini. Diskusilah dengan kelompokmu. Mana yang termasuk kewajiban dan mana yang bukan dari keduanya, serta jelaskan dengan alasannya. Nah udah ya, di halaman kedua itu perhatikan gambarnya. Kemudian kalian analisis, itu gambarnya hak atau bukan, kewajiban atau bukan, atau malah bukan keduanya, bukan hak, bukan kewajiban. Lihat gambar pertama, gambarnya apa?
semuanya udah selesai semua? Sudah ya, sudah selesai semua. Sebelum presentasi kita mau lakukan ice breaking. Kemarin udah belajar ice breakingnya. Coba perhatiin semua ke Bapak. Perhatikan semuanya ke Bapak. Kelompok apel. Apel. Nah, kelompok duren duduk yang rapi. Perhatiin Bapak. Sebelum kita lanjut ke presentasi, kita lakukan dulu tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tepuknya 1, kalau malam kalau siang tepuknya, kalau malam tepuknya. Oke, biar konsentrasinya kita balik lagi. Ikutin kata-kata Bapak. Pagi, 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 siang, pagi, siang, siang, pagi, malam. Masih ada yang sekali lagi ya. Pagi, siang, 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 pagi, malam. Ternyata masih ada yang ini untuk melatih konsentrasi kalian. Nah, sekarang karena kalian sudah ngerjain semua, ada perwakilan kelompok yang maju ya. Pertama dari kelompok duren. Ayo kelompok duren maju. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok duren Akan presentasikan diskusi kami. hasil diskusi kami. Ya, sekarang bacain. Yang satunya yang depan. Yang ini Pak, Iya. Baca soal. jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika dalam melakukan serangkaian kegiatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Karena untuk mengatur kehidupan masyarakat yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan haknya, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, sebaliknya. Gambar ini adalah hak karena haknya disaya. Gambar ini adalah hak karena haknya disayang oleh orang tua. Gambar ini adalah hak karena dia punya teman. Gambar ini adalah kewajiban karena dia buang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Gambar nomor 4 termasuk kewajiban yaitu menolong teman
tanah bukan hak dan juga kewajiban karena dia dibeli oleh teman-temannya. Sudah. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan buat kelompok duren. Sekarang Bapak mau tanya, gimana penampilan dari kelompok duren tadi? Bagus ya. Gimana dari kelompok strawberry? Bagus. Sudah bagus ya? Nah, sekarang lanjut ke kelompok A. Apa? Untuk kelompok apel dipersilakan. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok apel. Saya dari kelompok apel ingin menampilkan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Hak dan kewajiban harus seimbang agar kebudayaan dapat terpenuhi sehingga kita bisa mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajiban kita. Gambar nomor 1 termasuk hak anak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Gambar nomor 2 termasuk hak, yaitu hak mendapatkan atas orang baik. Gambar nomor 3 termasuk ke dalam kewajiban, yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Gambar nomor 4 termasuk kewajiban, yaitu menolak minuman yang sedang jatuh atau dalam kesulitan. Gambar nomor 5 bukan hak dan juga kewajiban karena dia diganggu oleh teman-temannya. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman dari kelompok apel. Bagus sekali, hebat sekali ya, udah melakukan presentasi. Baiklah, tadi perhatiin Bapak dulu semua, duduknya yang rapi, duduknya yang tegak. Ayo, nggak ada yang tiduran di atas meja. Tadi sudah luar biasa. Ada kelompok yang maju, 2 kelompok dari kelompok duren dan juga luar biasa ya. Jadi penampilannya udah bagus, tinggal memang ada beberapa yang perlu dilengkapi. Paham ya? Jadi udah bagus, tinggal sedikit lagi yang perlu dilengkapi dari masing-masing kelompok. Dan untuk kelompok yang belum maju, jangan santai-santai, karena mungkin nanti di kesempatan selanjutnya akan maju. Paham ya? Sekarang sebelum untuk mengukur nih udah sampai mana pengetahuan kalian, Bapak akan bagikan soal evaluasi. Yang ini soal evaluasinya dikerjakan masing-masing, jadi jangan kelompok.
Soalnya pilihan ganda ada 5, ditulis dulu namanya, ditulis juga kelasnya. Ya, nama lengkap. Ya. Pilihan ganda berarti diisi lah. Boleh pakai pena ya. Ingat kerjanya masing-masing. Udah? Udah, kalau udah Rizky, Bapak minta tolong ambilin punya teman-temannya.
Sudah semua? Mau kumpul di meja Bapak? Udah ya. Sekarang kita mau Bapak mau tanya, kita hari ini udah belajar apa aja? Tentang apa? Hak yang ada dan segala sesuatu yang kita miliki sejak lahir itu disebut kalau segala sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hak dengan penuh tanggung jawab disebut wajib. Baiklah, gimana pembelajarannya hari ini? Senang nggak? Seru ya? Pelajaran seru? Ya. Kemudian untuk PR-nya tulis saja di kertas yang ada di situ, tulis. Udah cepetan ditulis. Yang pertama, satu. Sebutkan contoh hak anak di rumah. Yang kedua, sebutkan kewajiban anak yang harus dilakukan di sekolah. Udah semua ya. Sekarang bukunya dimasukin semua ke dalam tas. Dan kita akan doa untuk pulang. Ya semuanya, sekarang Asep siapkan teman-temannya untuk doa. Semua siap gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.